Bukan aku Tuhan, tapi jadilah diri yang diakui olehnya, menyelami makrifat antara syirik dan tauhid. Di zaman yang penuh kesamaran ini, banyak insan terjebak dalam ilusi spiritual yang tampak bercahaya, namun menyesatkan. Sebagian orang dalam pencarian makrifat tergelincir pada jalan kekeliruan. Mengaku sebagai Tuhan, menyamakan diri dengan Tuhan, atau merasa bersatu dengan Tuhan secara hakikat zat. Padahal jalan makrifat sejati tidak pernah memudar dalam cahaya tauhid yang murni. Makrifat bukan jalan menjadikan diri Tuhan, tetapi jalan menafikan diri agar yang nyata hanyalah Allah. Manusia bukan Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan, namun manusia diberi jalan untuk menjadi diri yang diakui oleh Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menegaskan kemahatinggian dan kekuasaan Allah yang tidak bisa disamai makhluknya, termasuk manusia. Maka ketika seseorang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau merasa bersatu dengan Tuhan secara zat, ia telah jatuh dalam jurang kekufuran dan syirik yang nyata. Inilah yang dahulu dilakukan oleh Fir'aun ketika ia berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun tidak sedang berbicara kiasan. Ia benar-benar menuhankan diri dalam keangkuhan dan kekuasaannya. Tapi lihatlah bagaimana akhir hidupnya. Ia ditenggelamkan di laut, menjadi pelajaran bagi semua manusia. Manusia adalah makhluk, tempat kotor dan lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Angkuh mengaku Tuhan justru menegaskan jauhnya ia dari makrifat. Tidak mungkin seseorang yang masih terikat hawa nafsu, tertutup oleh tabir ego, dan tenggelam dalam pujian terhadap dirinya sendiri, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat adalah jalan menafikan ego, bukan menuhankan ego. Seseorang yang ingin sampai kepada Allah harus menghapus dirinya dalam makna fana, bukan mengganti posisi Tuhan. Tidak ada satupun makhluk, bahkan malaikat sekalipun, yang layak menyamai atau mewakili zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat bukan jalan penyatuan, tapi pengakuan. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan penciptaan adalah ibadah, bukan kesatuan zat. Dalam ibadah terdapat pengakuan bahwa manusia itu hamba, bukan Tuhan. Dalam ibadah manusia berada dalam posisi paling rendah dan tunduk sepenuhnya kepada Yang Maha Tinggi. Maka makrifat bukan penyatuan dengan Tuhan, melainkan penyaksian terhadap kemahaesaannya dan pengakuan akan kehinaan diri. Jadilah diri yang diakui oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan kalimat, apabila aku mencintainya. Inilah puncak makrifat sejati. Bukan mengaku Tuhan tetapi menjadi hamba yang dicintai Tuhan. Menjadi makhluk yang diakui Allah karena penghambaan dan kefanaannya. Maka jalan makrifat sejati adalah jalan untuk menjadi insan hakiki, bukan Tuhan palsu. Makrifat, jalan mematikan aku. Syahadat makrifat bukan sekadar ucapan tapi penyaksian. Tiada Tuhan selain Allah. Di ucapan ini menafikan semua ilah, termasuk ego diri yang ingin disembah, dihormati, dan diagungkan. Orang yang belum mati dari egonya, belum mungkin mencapai makrifat. Ia masih sibuk dengan pengakuan diri, bukan pencarian Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang makrifat bukanlah orang yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang paling halus hatinya, paling rendah diri, paling sedikit bicara tentang dirinya, dan paling sibuk dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah kenali, bukan orang yang sibuk mengaku mengenal Allah, namun tidak dikenal olehnya.
Syirik tersembunyi, penyakit orang yang mengaku tahu Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya," hadis riwayat Ahmad. Syirik kecil inilah yang sering tersembunyi dalam hati orang-orang yang merasa dirinya sudah sampai. Mereka tidak sadar bahwa dalam kata-kata mereka ada keinginan untuk diakui, bukan oleh Allah, tetapi oleh manusia. Mereka haus pengikut, bukan cinta Allah. Maka makrifat bukan tentang siapa yang paling tinggi makamnya, tetapi siapa yang paling tenggelam dalam penghambaan. Makrifat sejati adalah kembali menjadi hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Surat Asy-Syams ayat 9-10. Makrifat bukan membesarkan jiwa tetapi mensucikannya, bukan menjadikan jiwa sebagai pusat kekuasaan, tetapi membersihkannya dari ego yang ingin menjadi pusat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling makrifat, tidak pernah berkata, "Aku Tuhan." Beliau bahkan bersabda, "Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Inilah hakikat jalan Nabi, jalan makrifat sejati. Menjadi hamba bukan menjadi Tuhan. Menjadi cermin bukan mengaku sumber cahaya. Orang-orang makrifat seperti cermin yang jernih. Cahaya Allah memancar melalui mereka, tetapi mereka tidak pernah mengaku sebagai cahaya itu sendiri. Mereka tahu bahwa dirinya hanyalah media, tempat, bukan sumber. Maka yang sejati dari mereka adalah keikhlasan dan ketiadaan, bukan pengakuan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menyombongkan diri di muka bumi, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung." Surat Al-Isra ayat 37. Penutup, jalan fana dan baqa. Makrifat menuntut fana, yaitu lenyapnya sifat diri dalam menyaksikan Allah. Setelah fana, barulah muncul baqa, yaitu kekekalan bersama Allah dalam kehendaknya, bukan dalam zatnya. Fana dan baqa bukanlah penyatuan zat, tetapi keterhubungan spiritual dalam kesadaran tauhid yang murni. Kesadaran ini hanya akan diraih oleh mereka yang membuang keakuannya, meninggalkan keinginan menuhankan diri, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah diri yang diakui oleh Allah, bukan yang sibuk mengaku mengenal Allah, karena Allah tidak pernah silau oleh ucapan, tetapi menilai kedalaman hati.